Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup PB2. Sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa ciri makhluk hidup dan juga kita telah dapat menentukan pola irama sederhana, menentukan nilai tempat, mengetahui nama bilangan yang ada. Kemudian kita juga sudah menemukan bilangan sesuai dengan nilainya. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup lebih banyak dengan mengamati teks berikut ini. Pada teks pertama ialah makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Informasi yang kita dapatkan dari teks bacaan ini ialah makhluk hidup dapat bergerak, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya bergerak. Namun mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Contohnya, gerakan tumbuhan tidaklah sama seperti manusia dan hewan yang berpindah tempat. Mereka dapat bergerak ketika menerima rangsangan dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Contohnya ketika akar yang menjalar, bunga yang berkembang, dan sebagainya. Jadi berbeda, namun ciri-ciri makhluk hidup itu ialah bergerak. Selanjutnya pada teks yang kedua berbunyi, makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Nah, selain itu makhluk hidup juga ada yang memiliki alat pernapasan lain selain paru-paru pada manusia dan insang pada ikan. Contohnya serangga yang memiliki alat pernapasan bernama trakea. Dan juga ada lagi hewan yang bernapas menggunakan kulit. Nah, selain itu, jika kalian menemukan lagi alat pernapasan lain, tuliskan hasilnya di kolom yang sudah tersedia di bawah ini. Apakah tumbuhan juga bernafas? Ya, tumbuhan juga bernafas. Apakah alat pernapasannya? Cari tahu ya. Pada teks yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Semakin besar, maka manusia akan semakin tinggi dan semakin berat, bertambah beratnya. Mulai dari ketika bayi, anak-anak, remaja, dan hingga menjadi dewasa, semua pasti akan mengalami pertumbuhan badan tinggi dan berat badan. Tidak hanya pada manusia, itu juga dialami makhluk hidup lainnya, seperti contohnya adalah hewan ayam. Ayam mulai dari masih dalam telur, kemudian menetas, makin besar dan menjadi ayam dewasa. Begitu juga pada hewan lainnya maupun pada tumbuhan. Pada teks yang selanjutnya, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini kita dapat menemukan pada teks ini bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang biak, yaitu memperbaharui, mempertahankan spesiesnya. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda-beda, seperti halnya contoh sapi. Sapi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Berbeda dengan ayam. Ayam
adalah makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Coba kalian amati hewan yang ada di sekitar kalian dan tuliskan hewan apa sajakah yang berkembang biak dengan cara bertelur dan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pasti kalian sudah tahu ya, akan dapat menemukan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Pada teks selanjutnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Tidak mungkin makhluk hidup tidak makan dan minum. Contoh seperti batu. Jika kalian menemukan ciri-ciri batu, apakah dia termasuk makhluk hidup? Apakah batu dapat bergerak? Apakah batu dapat makan dan minum? Tentu tidak. Ternyata batu itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minum. Jika tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup, maka dia bukan termasuk makhluk hidup atau bisa disebut benda mati. Sebagaimana halnya manusia dan hewan yang membutuhkan makanan dan minum, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Apakah kalian tahu makanan tumbuhan? Jika kalian belum mengetahuinya, setelah ini cari tahulah apa makanan untuk tumbuhan. Berikutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan mata dengan cepat, kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pakar Cina akan menutup jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, dari sini bahwa kita mengetahui bahwa makhluk hidup mempunyai kepekaan terhadap rangsang. Jika mendapatkan rangsangan dari luar, mendapat sentuhan, dia akan merespon, tubuh kita akan merespon. Contohnya, pada ada cahaya matahari yang menyilaukan, kita pasti akan langsung menutup mata. Seperti daun putri malu berikut ini, jika disentuh, dia akan menutup daunnya. Jika juga termasuk bahwa tumbuhan ini dapat bergerak. Ada juga buah pada pohon pakar Cina atau hewan yang menggulung badannya ketika disentuh. Dia terpeka terhadap bangsa. Atau seperti kalian sedang dikelitikin oleh teman, pasti kalian apa yang akan kalian rasakan? Kalian akan merespon geli. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Setelah mengamati setiap teks yang sudah dibaca, kalian telah menemukan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ialah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, juga peka terhadap rangsang. Jadi, jika ada ciri-ciri tersebut, maka dia termasuk makhluk hidup. Setelah itu, tuliskanlah ciri-ciri makhluk hidup itu tadi pada kolom berikut ini. Kemudian, dari kata yang sudah kalian temukan, kalian buat menjadi kalimat. Buatlah menjadi suatu kalimat. Contoh dari kata bergerak. Ayam bergerak dengan cara berjalan, contohnya. Nah, nanti kalian bisa kembangkan dengan sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa tulis dengan penulisan kalimat yang benar. Penulisan yang benar ialah diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Dari makhluk hidup yang ada, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan paling sempurna. Ia dapat bergerak dengan cara bermacam-macam cara. Salah satunya dengan berolahraga. Berolahraga sangat penting untuk kesehatan kita, apalagi untuk tubuh kita. Contohnya ialah dengan berjalan dan berlari. Di sini kita akan memadukan antara atau mengkombinasikan
gerakan berjalan dan berlari menjadi gerakan kombinasi berjalan dan berlari. Berjalan contohnya adalah berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri. Dan juga ada berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Kalian bisa mempraktekkan gerakan kombinasi berjalan dan berlari ini pada suatu perlombaan lari yang dimulai dari garis start sampai garis finish. Contohnya ialah berjalan maju dari garis start menuju garis finish, kemudian berjalan mundur dari garis finish menuju kembali ke garis start. Selanjutnya kegiatan kedua berlari maju dari garis start menuju garis finish dan dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Gerakan kombinasi berjalan dan berlari ini ialah suatu gerakan olahraga yang memiliki keutamaan untuk menguatkan otot kaki, karena semua kegiatannya bertumpu pada kaki yang menyebabkan otot kaki menjadi lebih banyak sehingga otot kaki menjadi lebih kuat. Perlu kalian ketahui, ketika sedang melakukan perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kita semua harus ikhlas dan harus bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan. Jika kita menang tidak boleh sombong, jika kita kalah tidak boleh berkecil hati, dan lebih giat berlatih lagi dan bersyukur apa yang diberikan pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan ialah salah satu bentuk pengamalan sila pertama dari Pancasila. Sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa yang bersimbol bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada Tuhan, melaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu harus saling menghargai kepercayaan yang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Selain bersyukur, kita ada salah satu contoh sila dari Pancasila. Selain itu, kalian tuliskan apa saja yang kalian lakukan untuk mensyukuri keragaman bentuk yang ada di sekitar kalian. Pelajaran hari ini selesai. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.